Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu kembali dengan saya Muhammad Bayu Saputra dengan NIM 18143111024. Hari ini saya akan menjelaskan tugas 5 dari mata kuliah RIS. Jadi tugasnya tugas kelompok lagi. Saya bersama dengan Adam Bagus Ramadan. Untuk tugas 5 ini menjelaskan tentang clustering dengan metode Kamin. Untuk langkah pertama yang dilakukan yaitu inisialisasi, menentukan jumlah klaster. Saya di sini jumlah klasternya 2. Untuk threshold perubahan fungsi objektifnya nilainya 0,1. Lalu pemilihan data sebagai centered awal dipilih itu data dokumen ketiga dan 6. Untuk teman saya nanti memakai klasternya 3. Oke, setelah melakukan inisialisasi, selanjutnya itu melakukan perhitungan TF IDF. Jadi ada 10 dokumen. Untuk tugas sebelumnya itu kan ada, untuk yang tugas 2 itu kan 4 dokumen saja. Nah, ini 10 dokumen. Jadi harus dihitung ulang. Contohnya ada di Excel, kemungkinan seperti ini. Jadi ada kolom nomor, terus token, ini semua token dari dokumen 1 sampai 10. Lalu ini ada TF-nya, ya ini TFWD-nya, kemudian DF. Untuk DF-nya sendiri memakai 10 per jumlah ini DF-nya, karena jumlah seluruh dokumennya ada 10. Nah, ini untuk nilai TF IDF-nya seperti ini, didapat dari perkalian TFWD dikalikan IDF. Jadinya seperti ini. Nah, setelah menentukan ini perhitungan TF IDF, selanjutnya itu langsung aja kita memilih dokumen mana yang akan dibuat untuk centered awal. Tadi sudah saya sebutkan yaitu dokumen 3 dan 6. Oke, lanjut. Nah, jadi setelah tadi dipilih, kita tulis di sini centroid 1. Lalu ada dokumen 1 sampai 10. Cara menghitungnya itu dalam kurung dokumen 1 ini TF-IDF-nya dikurangi dokumen 3 yang jadi centroid awal, untuk kurung pangkat 2. Nah, itu untuk yang dokumen 1. Setelah itu untuk token yang selanjutnya yang bawahnya itu juga sama caranya, sampai yang terakhir itu nanti untuk bentar. Nah, ini tadi ini untuk dokumen 1 itu setelah perhitungan tadi dilakukan pangkat, atau kalau di Excel SQRT, sum dari token yang paling atas sampai paling bawah ini tambah, lalu kemudian diakar, hasilnya menjadi ini 12,386. Untuk yang dokumen 2 sampai 10 dilakukan langkah yang sama. Untuk pengurangannya menggunakan, karena ini centroid 1, maka menggunakan yang dokumen 1 ini. Ini menggunakan 0 ini. Nah, untuk yang centroid 2 dilakukan cara yang sama. Perhitungannya tadi dalam kurung dikurangi centroid awal. Untuk yang centroid 2 memakai dokumen 6. Ini sudah saya tandai di sini. Untuk perhitungannya sama semua. Dan ini untuk hasilnya. Nah, ini hasilnya 12,396, 14,121 sampai 13,145 untuk dokumen 10. Jadi ini dari dokumen 1 sampai 10. Setelah ini jumlahnya ditemukan, kemudian dilakukan ini
dimasukkan ke dalam tabel seperti ini untuk mencari jarak ke centroid yang terdekat. Jadi dokumen 1 sampai 10 tadi jumlahnya ditaruh sini. Ini untuk centroid 1 hasilnya dari dokumen 1 sampai 10 sudah 12,386 sampai yang dokumen 10 13,134. Untuk yang centroid 2 dari 12,396 sampai 13,145. Ini dicari yang terdekat. Jadi untuk dokumen 1 ini yang terdekat kan 12,386 itu mengikuti klaster 1 C1. Untuk yang dokumen 2 yang terdekat itu kan 14,121 jadi mengikuti C2. Seterusnya sampai dokumen 10 ini C1 seperti ini. Setelah menghitung ini untuk iterasi 1 ya. Lanjut ini. Nah, jadi tadi hasilnya ditaruh sini. Nah, itu digunakan untuk apa? Itu untuk mencari centroid cluster. Jadi ini kan ada C1, C2 ini. Yang masuk C1 dokumen mana saja, yang C2 mana saja. Jadi yang masuk cluster 1 itu ada dokumen 1, 3, 4, 9, 10. Jadi jumlahnya ada 5. Untuk yang kedua juga ada 5, dokumen 2, 5, 6, 7, 8. Jadi untuk menghitungnya menggunakan data TF-IDF tadi dari misalnya dokumen 1 ditaruh sini semuanya datanya. Bentar. Dokumen. Nah, ini TF-IDF-nya dari dokumen 1 ini tadi ditaruh di sini. Untuk dokumen 3 juga seperti itu. Dokumen 4 juga, 9 juga, 10 juga. Lalu dijumlah memakai rumus sum. Jadi dokumen 1 sampai 10 ini dijumlah. Untuk rata-ratanya sendiri jumlah ini dibagi dengan jumlah NK ini 5. Jadi rata-ratanya 0,320. Untuk yang cluster 2 juga sama. Jadi TF-IDF dari dokumen 2, 5, 6, 7, 8 itu ditaruh sini. Lalu kemudian dijumlah juga sama caranya seperti tadi. Dan rata-ratanya juga sama, ngitungnya jumlah dibagi jumlah NK-nya ada 5. Setelah ditentukan ini rata-rata, lalu kemudian dihitung ini. Nah, ini hitungnya gimana? TF-IDF sama seperti tadi dalam kurung. Ini dokumen 1 ini TF-IDF-nya dikurangi rata-rata tutup kurung pangkat 2. Hasilnya jadi 1643. Kemudian dihitung semua yang untuk dokumen 1. Setelah itu sama caranya dijumlah lalu diakar. Hasilnya jadi 7967. Ini untuk dokumen 1 dan ini 3. Seterusnya ini untuk centroid 1 yang ini. Nah, yang 10,215 sampai 8,99 ini untuk yang cluster 2. Nah, setelah didapatkan tadi hasilnya lalu ditaruh sini seperti ini, ditaruh di tabel nilai fungsi objektif. Jadi dokumen ke 1 sampai 10, cluster 1 nilainya berapa. Kalau misalnya tidak berada di cluster 2 maka langsung 0 seperti ini, atau tidak ada di cluster 1 maka 0 seperti ini. Lalu hasilnya semua dijumlah. Itu untuk iterasi 1. Kita lanjut untuk iterasi 2. Jadi ini cara menghitung untuk iterasi 2-nya. Hasil dari rata-rata tadi ini dikalikan dengan dihitung seperti tadi.
Oke, lanjut. Maaf tadi terputus. Jadi tadi ada yang lupa saya sampaikan. Untuk nilai fungsi objektif ini tadi kan jumlahnya 85705. Nah, ini tadi threshold yang kita tentukan itu kan 0,1, jadi belum mendekati. Maka dari itu dilanjutkan untuk iterasi yang kedua. Jadi untuk iterasi yang kedua tadi, pertama yang dilakukan nilai rata-rata tadi dari masing-masing klaster 1 dan 2 ditaruh sini, dari sini. Rata-rata ini untuk yang klaster 1 dan ini untuk yang klaster 2 taruh sini. Lalu kemudian setelah itu kita lakukan perhitungan untuk centroid 1. Jadi perhitungan mulai ini untuk iterasi 2 dari dokumen 1 sampai 10, dan untuk centroid 2 nya juga dari dokumen 1 sampai 10. Cara perhitungannya jadi mulai dari ini dokumen 1 df nya tadi dalam kurung dikurangi, kalau ini kan centroid 1 jadi dikurangi yang di rata-rata C1 yaitu 0,320 tutup kurung pangkat 2, hasilnya jadi seperti ini 1,643. Ini untuk semua data di dokumen 1, tokennya semuanya cara menghitungnya seperti itu. Dan sebentar, nah ini untuk hasilnya dari perhitungan iterasi 2 untuk centroid 1 untuk dokumen 1 7,967. Seterusnya ini sampai dokumen 10 itu 8,658. Untuk yang centroid 2 menghitungnya juga sama, jadi ini tadi FIDF dokumen 1 dikurangi karena centroid 2 jadi pakai yang di C2 ini rata-rata C2 tutup kurung lalu pangkat 2 dan ke bawahnya juga sama. Setelah itu untuk hasilnya ini tadi juga didapat dari menjumlah semua dengan metode dengan sum lalu diakar. Ini pertama SQRT sum dari atas tadi sampai ini dijumlah semua baru diakar dan hasilnya seperti ini. Ini untuk dokumen 1 untuk centroid 2 ini sampai dokumen 10. Setelah itu dimasukkan ke dalam tabel lagi untuk dilihat jarak ke centroid terdekatnya apakah ada yang berubah. Kita lihat di sini untuk dokumen 1 tetap C1, dokumen 2 nya juga C2, 3 juga C1, dokumen 4 C1, dokumen 5 C2, 6 C2, 7 C2, 8 C2, dokumen 9 C1, dan 10 tetap C1. Lalu kemudian dilanjutkan kalau sudah seperti itu. Nah, ini ditaruh sini. Kita lakukan perhitungan sama yang seperti tadi, karena tidak ada yang berubah maka cara menghitungnya juga sama. Seperti ini untuk centroid cluster satunya tetap yaitu dokumen 1, 3, 4, 9, 10 jumlahnya semuanya 5. Untuk yang 2 juga 2, 5, 6, 7, 8 jumlahnya 5. Cara menghitungnya tetap sama dan untuk hasilnya pun juga tetap sama. Nah, ini tadi juga sama, dokumen 1 ini dikurangi rata-rata tutup kurung pangkat 2, hasilnya seperti ini. Dan untuk hasilnya sendiri, nah ini hasilnya untuk yang klaster 1 7,967 sampai 8,658. Untuk yang klaster 2 10,215 sampai yang 8,99. Sudah seperti itu mungkin perhitungannya. Hasilnya tadi didapat dari jumlah sum semua dari atas sampai bawah ini tadi, lalu diakar.
Kemudian kalau sudah ditemukan hasilnya, ditaruh di tabel di nilai fungsi objektif. Jadi dokumen ke 1 sampai 10 nilainya berapa, 7,967 kalau termasuk klaster 1, kalau tidak ya 0, ya juga kalau tidak termasuk klaster 1 ya 0. Dijumlahkan semua menggunakan sum seperti ini, hasilnya 85,705. Hasilnya sama seperti iterasi 1, jadi hasil iterasi 1 kurangi iterasi 2 itu 0, sudah di bawah dari threshold. Dan karena dokumen ini tidak ada yang berubah, maka proses clustering dihentikan. Nah, tidak ada yang berpindah cluster atau perubahan JT, maka iterasi clustering dihentikan. Mungkin presentasi saya untuk tugas 5 cukup sampai di sini, dan mohon maaf bila penjelasannya kurang jelas. Dan saya terima kasih untuk dosen Pak Eko karena telah mengajari sesuatu yang baru dan lumayan menarik. Terima kasih banyak. Dan ini tugas terakhir. Mungkin sekian, seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.